rame banget dengan antrian para calon penumpang yang berusaha untuk beli tiket Go Show. Nah, ini tiketnya udah gue tukerin dan ini dia armada yang akan gue naikin hari ini menuju ke Surabaya. Nah, semisal kalian traveling sendirian dan mencari kenyamanan, sebaiknya hindari duduk di bagian ini. Halo, selamat sore teman-teman dari Jalan Sudirman di Jakarta Pusat. Hari ini gue bakal melakukan perjalanan seperti biasa ke Surabaya menggunakan bus yang spesial, yang mana bus ini merupakan bus sleeper dengan tarif termurah untuk rute Jakarta ke Surabaya dan Malang. Perjalanan gue kali ini dimulai dari stasiun MRT di Ben Hill, dan dari sini gue akan langsung ke Agen Sinarjaya yang ada di Lebak Bulus. Kalau naik bus Sinarjaya, gue memang biasanya suka banget naik dari agen yang di Lebak Bulus. Soalnya secara nggak langsung agen ini terintegrasi dengan moda transportasi MRT, dimana kalian cuma cukup jalan beberapa ratus meter aja dari stasiun MRT Lebak Bulus ke agennya Sinarjaya. Jadi cukup praktis dan nggak perlu keluar uang transportasi yang banyak. Nah, setelah sampai di stasiun MRT Lebak Bulus, kalian cukup turun dan cari pintu keluar A. Tepatnya ada di samping outletnya Roti O. Dari sini kalian tinggal turun dan jalan aja lurus menuju ke arah Jalan Ciputat, dan nanti agen Sinarjaya itu ada di sebelah kanan. Cukup mudah ditemuin kok, apalagi kalau sore-sore gini karena banyak banget bus Sinarjaya yang parkir dan berangkat dari agen Sinarjaya di Lebak Bulus. Dan ini baru masuk bus Sinarjaya 66RE dengan sasis Hino RN 285 dan bodi SR3 Sudclass Laksana yang bangkunya satu-satu atas bawah. Ini kalau lihat dari YouTube-nya teman-teman reviewer transportasi lain sih, ini tujuan ke Solo, Wonogiri, dan Purwantoro. Nah, ini kita udah nyampe di agen Sinarjaya di Lebak Bulus, dan ini kondisinya rame banget dengan antrian para calon penumpang yang berusaha untuk beli tiket Go Show. Waktu udah menunjukkan pukul 4.26 dan keberangkatan bus gue itu jam 5 sore. Cukup panik ngeliat antriannya kayak gini, tapi ternyata khusus untuk penumpang yang sudah beli tiket secara online, dan di dalam case ini gue udah beli lewat Redbus, ada antrian khusus di bagian kiri. Jadi nggak perlu ikut antrian yang panjang. Nah, ini tiketnya udah gue tukerin dan ini dia armada yang akan gue naikin hari ini menuju ke Surabaya, yaitu Sinarjaya Sudclass Family dengan konfigurasi bangku 1-2. Tiketnya ini 400.000 ke Surabaya dan 450.000 ke Malang. Bus ini menggunakan bodi dari Laksana dengan tipe SR3 Sud Family dan sasis Hino. Langsung aja kita masuk ke dalam bisnya sekarang. Hal pertama yang gue rasain waktu naik ke dalam bis ini adalah ini jarak antar bangkunya sempit. Ya maklum, memang konfigurasi bangkunya itu 1-2. Kalau dibandingin sama Sudclass yang biasa tentu lebih sempit. Tapi untuk badan gue yang gemuk ini masih bisa lewat dengan leluasa. Walaupun memang agak mepet sih. Total di dalam bus ini ada 32 bangku dan di paling belakang itu adalah kandang macan untuk driver beristirahat. Lalu di bagian belakang ada toilet yang bisa digunakan oleh penumpang. Tapi ingat, ini hanya untuk buang air kecil, nggak bisa untuk buang air besar, dan hanya bisa dipakai saat bus sudah berjalan. Toiletnya seperti ini cukup bersih sih dan nggak bau sama sekali toiletnya. Nah, untuk Sudclass Family ini nggak sembarangan ya untuk yang bisa duduk di bangku berduanya, karena ini khusus diprioritaskan untuk keluarga yang bisa menunjukkan bukti dokumen kekeluargaannya. Nah, untuk trip kali ini gue duduk di bangku nomor 2 yang posisinya itu ada di bagian depan bawah sebelah kiri. Nah, dibandingkan dengan Sudclass yang biasa, ini tuh kabinnya lebih sempit ya lebarnya. Kayak ini tuh di bagian kirinya tuh dia langsung mentok ke jendela dan gak ada space sisa di bagian kanan. Dan ini bentukan dari sleeper yang berduanya. Di sleeper yang berdua ini ada pemisahnya di bagian kepala dan juga gordennya. Jadi jaga-jaga aja misalkan penumpangnya itu saling gak kenal satu sama lain di bagian kiri dan kanan. Cuma kalau kalian traveling sendirian sih gue gak saranin kalian pilih bangku bagian ini, karena gue rasa gak enak banget ya kalau kita gak kenal sama orang sebelah, nanti keluar masuknya tuh susah. Oh ya, ini selain pemisah di bagian kepala dan gorden, ada juga armrest yang jadi pemisah antara penumpang di kiri dan kanan. Dan ini armrestnya bisa dinaikin juga kok.
Nah, semisal kalian traveling sendirian dan mencari kenyamanan, sebaiknya hindari duduk di bagian ini. Kecuali kalian gak ada masalah diganggu setiap kali penumpang sebelah kita mau keluar. Karena kita tuh harus ikut gerak supaya penumpang sebelah bisa keluar dengan mudah. Nah, di jendela sana tuh ada cup holder yang sepertinya bakal jadi milik penumpang sebelah kanan sepenuhnya. Di sini juga ada armrest pemisah, gorden, dan juga sedikit pemisah di bagian kepala untuk memberikan sedikit privasi untuk kita. Ini situasi kabin di bangku barisan kedua dan seterusnya. Tinggi gua 168 cm dan ini kaki gua mentok. Mentok ke bagian atas saja sih. Sebenarnya ke bagian dalamnya tuh masih lumayan jauh jaraknya. Tapi mungkin kalau kalian tingginya sekitar 180 cm ke atas mungkin udah mentok dan kaki kalian harus sedikit ditekuk sih. Untuk setiap penumpang suite class family mendapatkan fasilitas bantal, selimut, dan juga sandal slippers yang bisa digunakan selama di bus. Nah, ini situasi kabin setelah penuh dengan barang-barang gua. Ini kabin bawah itu agak ketutup kayak gini ya. Ada coakan sedikit yang bikin pemandangan kita tuh nggak terlalu leluasa ke arah luar. Dan part yang paling merepotkan tentunya memposisikan barang gua dengan lebih enak ya. Karena di dalam tas gue ini ada laptop, jadinya nggak boleh ditaruh di bagasi bawah. Dan juga nggak tersedia tempat penyimpanan di kabin penumpang. Jadinya gua harus taruh sini. Memang kalau kalian bawa tas dengan ukuran lumayan besar itu agak mengganggu sih jujur. Udah sempit tambah sempit lagi dengan adanya tas yang segede ini. Nah, ini gua akalin dengan gua taruh di pinggir gini dan disisakan sedikit untuk kaki gua bisa lurus. Ya dinyaman-nyamanin aja lah ya. Nah, karena gak ada layar TV entertainment di suite class family, maka disediakan layanan audio video on demand yang bisa kalian akses melalui jaringan wifi di smartphone kalian. Ini mirip banget sistemnya dengan audio video on demand yang ada di pesawat Super Airjet atau Batik Air. Keren banget sih ini Sinarjaya. Untuk tuas reclining bangkunya ini masih yang manual kayak gini teman-teman. Dan ini kalau kita reclining bangkunya, jaraknya tuh nggak sampai rebah banget. Ini kira-kira 135 derajat aja ya. Tapi so far gue merasa ini bangkunya masih nyaman. Bahannya bludru kayak gini dikombinasikan dengan kulit. Dan juga di sini ada sabuk pengaman untuk keamanan kalian selama ada di dalam bus. Tersedia 2 charging port tipe A. Jadi kalau kalian HP-nya yang pakai Type C kayak iPhone gitu, kalian harus beli yang ujungnya tipe A. Ada 2 lover AC dan juga ada 2 lampu baca untuk membantu penerangan kalian. Dan untuk penumpang yang duduk di kabin atas, di sini ada pijakan dan juga pegangan yang membantu untuk naik. Oh ya teman-teman, di sini kabinnya itu full menggunakan karpet yang karpet mie gitu. Jadi di sini tuh nggak boleh pakai sepatu atau sandal dari luar. Kalian harus lepas dan dimasukin ke plastik. Pukul 5 lewat 11 menit, terlambat 11 menit ini berangkatnya. Bus diberangkatkan dari agen Sinarjaya di Lebak Bulus untuk menuju ke pemerintahan berikutnya di Terminal Kampung Rambutan dan juga Terminal Pulau Gebang. Ini kondisinya belum sepenuhnya terisi. Mungkin yang naik dari sini cuma sekitar 3 orang ya kalau nggak salah termasuk gua. Kondisi cuaca di luar juga agak hujan gerimis syahdu gitu teman-teman. Karena berangkatnya di jam sepulang kantor, ya resikonya pasti macet ya, apalagi kalau lewat jor. Jadinya ini kita pukul 6 kurang 2 menit kita baru tiba di terminal bus Kampung Rambutan untuk menjemput penumpang dari sini. Nah, buat kalian yang mau ke terminal Kampung Rambutan, sekarang tuh udah terintegrasi dengan moda transportasi LRT. Jadi kalau kalian mau berpergian keluar kota itu semakin nyaman ya. Pukul 18.51 bus tiba di Terminal Pulau Gebang yang jadi titik pengambilan penumpang terakhir di kota Jakarta. Di sini bus Sinarjaya yang gue tumpangi mampir sebentar untuk ngambil penumpang sekitar 20 menit, lalu melanjutkan perjalanan ke pos kontrol Sinarjaya di rest area KM19, lalu ke rumah makan Taman Selera untuk melakukan servis makan malam.
dan langsung melanjutkan perjalanan ke kota Surabaya dan Malang sebagai tujuan akhir. Pukul 8 malam, bus Sinarja yang gue tumpangi akhirnya masuk ke rest area kilometer 19A untuk melakukan kontrol penumpang. Tampak di sini sudah ada banyak banget bus Sinarja yang sudah terparkir. Tidak hanya untuk kontrol penumpang saja, tapi biasanya juga ada beberapa penumpang yang diangkut oleh feeder ke rest area ini untuk naik ke bus Sinarjaya selanjutnya. Nah, ini contohnya ada penumpang yang baru naik di rest area kilometer 19 ini. Dan ini penumpangnya dipanggil oleh sopir karena belum melepas sepatu. Tapi itu drivernya baik kok. Dia menyediakan plastik, nanti penumpangnya tinggal masukin sandal atau sepatu ke dalam plastik tersebut. Jadi kondisi kabin bisa tetap terjaga kebersihannya. Masih di rest area kilometer 19, ini busnya mau isi bahan bakar dulu. Jadi gue beli kopi dulu untuk kru dan juga beli mie instan untuk ganjel perut. Soalnya ini masih lumayan ya, masih 2 jam ke rumah makan Taman Sari di Cikamurang untuk servis makan. Jadi daripada kelaparan mending kita ganjel perut dulu guys. Setelah hampir 50 menit berhenti di rest area kilometer 19, ini diberangkatkan lagi menuju ke arah timur. Dan ini di rest area kilometer 19 ternyata sekarang udah ada hotel loh, Swiss Bell Express. Tapi kayaknya nanggung ya posisinya. Mungkin ini ngincer segmen pelaku perjalanan yang mungkin dari Sumatera atau dari Merak ya. Cocok sih nyampe sini, bisa istirahat setelah dari perjalanan yang cukup panjang. Kondisi kabin penumpang kurang lebih kayak gini, memang agak terasa sempit sih dibandingkan suite class biasa ya. Tapi ya ada harga dan rupa lah ya. Kita bikin senyaman mungkin untuk tidur sebelum tiba di rumah makan Taman Selera. Pukul 10.18 akhirnya kita tiba di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Total perjalanan dari Lebak Bulus sudah dilalui sekitar 5 jam. Makanya itu tadi gue sempat bilang kalau sebaiknya kita ganjel perut dulu, karena nyampe di rumah makan Taman Selera ini untuk servis makan ya baru sekitar jam 10. Kondisi rumah makan Taman Selera hari itu cukup rame, dan untuk pengguna layanan suite class atau suite family bisa masuk ke ruang makan servis premium. Jadi terpisah dengan pengguna layanan Sinarjaya kelas yang lain. Untuk servis makannya kita boleh memilih 1 porsi nasi dan sayur ditambah pilihan salah 1 lauk. Dan minumannya itu pilihannya adalah teh manis. Nah, rumah makan Taman Selera ini basicnya tuh restoran Padang. Makanya ini pilihan menunya tuh ada sambal hijau, lalu ada sayur kol, ada bihun, dan pilihan lauknya itu ada telur bulat balado, ayam goreng, dan juga gulai babat. Nah, untuk rasa makanan di rumah makan Taman Selera ini nggak perlu diraguin lagi enaknya. Di sini gue pilih sayurannya itu gue ambil semua, karena untuk sayuran nggak ada batasan ngambil. Jadi gue ngambil ada kol, bihun, dan lauknya itu gulai babat. Nah, di sini ada bus yang spesial nih. Ini ada bus Sinarjaya Suite Class dengan bodi dari Adiputro Jetbus 3 Dream Coach dengan nomor lambung 19XA. Ini bus yang sama yang gue naikin waktu trip dari Terminal Kalideres ke Terminal Bungurasi di Surabaya. Videonya bisa kalian cek di pojok kanan atas kalau kalian belum nonton videonya. Ini benar-benar salah satu bis seat class ternyaman yang pernah gue naiki sih, dan mewah juga interiornya. Pukul 11.03 bus diberangkatkan lagi dari rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Setelah ini nggak ada pemberhentian apa-apa lagi dan kita akan bablas langsung ke Surabaya. Karena itu habis dari rumah makan ini gue juga langsung bablas tidur karena udah capek juga sih badan. Pas kebangun ini lagi di rest area kilometer 575 Tol Solongawi. Bus Sinarjaya yang gue tumpangi lagi ngantri untuk ngisi solar, dan ini waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Di depan ada bus 27 Trans yang eksekutif kelas dengan nama Cimaira. Keren ya warnanya. Jam 7 kurang 10 menit di pagi hari bus akhirnya masuk ke kota Surabaya. Ini kalau dihitung perjalanan dari Lebak Bulus maka total 14 jam perjalanan yang dilalui. Cukup lama sih ya. Tapi kalau dihitung dari Terminal Pulau Gebang maka perjalanannya itu sekitar
12 jam, yang mana ini ya nggak bisa dibilang cepat, nggak bisa dibilang lama sih. Standar aja untuk sebuah perjalanan bus dari Terminal Pulau Gebang ke Surabaya. Untuk harga tiket 400.000 ke Surabaya dan kita udah dapat sleeper, ini worth it banget sih menurut gua, karena kita bisa tidur dengan santai dan nggak perlu takut kecapean besok paginya. Tiketnya bisa kalian beli di aplikasi Redbus, tinggal cari aja yang kelasnya itu Suite Class Family. Di sini gue turun di Medaeng di Grab Lunch karena gue akan melanjutkan lagi perjalanan ke kota Sidoarjo menggunakan transportasi ojek online. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa.